Jadi guys, menurut kamu tentang senior tadi bagaimana? Saya mendengarkan pendapat kamu. Saya dulu dilarang. Saya pernah jadi korban cyberbullying yang parah. Saya rasa saya tidak bisa apa selain menangis. Nah, itu dia. Banyak dari kita yang tidak tahu tentang pasal 27 UU ITE. Pasal itu untuk kita, bukan cuma untuk politisi atau pejabat. Tapi di prakteknya prosesnya panjang, biayanya mahal. Kadang hukum itu hanya teori di atas kertas bagi kita, ribet. Kalau bukan kita siapa lagi? Saya lihat di komunitas banyak warga kecil yang tidak tahu haknya. Baru orang kalah. Pasal ini senjatanya kita, tapi kita tidak tahu cara memakainya. Weh iyo, so banyak berita hoax di media sosial. Selalu hampir menyebarkan berita hoax. Udah saya sadar, coba kau beli ini. Sebenarnya saya jadi korban hoax, malah teman-teman keluar musik saya karena ada berita palsu tentang saya. Cuma saya bingung mau lapor mulai dari mana. Itu masalahnya, selain kita kan anak muda tidak bisa cuma internet anti narkoba, tapi kita tidak tahu pasal-pasal mana yang bisa menuntut transparansi. Sekarang banyak aplikasi yang menyolong data pribadi kita, padahal soal aturan data pribadi itu sangat penting. Tapi siapa yang peduli? Jadi intinya kita cuma disuruh tahu, tapi nggak ada jaminan keadilan. Apa bedanya? Kita cuma disuruh jadi penonton. Ini bukan cuma soal keadilan tapi kekuatan tawar. Kalau kita tahu pasal, kita tidak akan mudah dibohongi. Kebenarannya praktis. Saya bisa bantu dengan info gratis ya. Tapi jangan cuma fokus di IT. Bagaimana dengan faktor lingkungan hidup? Itu juga krusial. Iya, dan soal pasal perlindungan konsumen, banyak juga anak muda tertipu online shop. Ini juga perlu dibahas. Ini baru namanya gerakan. Kita hanya bisa untuk hukum, tapi kita juga harus turun jalan. Seandainya saya tahu hakku, saya mungkin tidak akan jadi selama. Saya bakal jadi bantu relawan cerita korban. Ini baru namanya gerakan. Kita tidak bisa menuntut hukum, tapi kita juga harus turun ke jalannya. Seandainya saya tahu hakku, saya mungkin tidak bakal jadi selama. Saya bakal jadi bantu relawan cerita korban supaya mereka tahu dirinya sendiri. Aku bakal bikin website kecil yang isinya ringkasan aturan penting itu. Akses hukum yang cepat dan gampang. Ini bukan tentang soal anak hukum saja, ini tentang semua rakyat. Karena setiap pasal pada dasarnya dibuat untuk semua rakyat. Jadi kita sepakat mulai minggu depan kita akan menerapkan pasal untuk rakyat. Semua mengambil program maafnya. Ingat, kita bukan jadi pengacara jalanan, tapi jadi agen literasi hukum, supaya tidak ada lagi yang tidak tahu haknya. Siap, saya duluan ya. Bagus, ternyata hukum tidak sekaku yang saya kira. Nah juga. Selamat guys. Lagi kali. Kalau udah pengen guys. Kalian udah siap sama tugas secara matang juga? Iya, Dina. Iya aja. Kayaknya nggak susah sih. Tapi walaupun mungkin kita tetap menjalankan tugas kita masing-masing. Dan sudah siap sama tugas kalian masing-masing tuh? Iya. Selamat sore teman-teman. Hai. Jadi saya akan menjelaskan generasi muda untuk membuat karakter bangsa. Ini
Jadi generasi muda itu harus memiliki karakter yang kuat, kepribadian yang baik, daya saing yang tinggi, serta memiliki ilmu dan teknologi untuk bersaing secara global. Jadi sudah paham? Bisakah kamu menceritakan pengalamanmu menghadapi cyberbullying dan bagaimana respon teman-temanmu saat hal tersebut terjadi? Meskipun saya menghadapi tekanan dan serangan melalui cyberbullying, kebenaran teman-teman memberikan dukungan moral setelah menjadi saya untuk mempertahankan ketenangan dan kepercayaan diri. Sudah cukup? Baik. Hukum bukan hanya tentang menghukum, tapi tentang melindungi. Dan perlindungan itu baru bisa terjadi jika kita, rakyat, tahu pasal mana yang melindungi kita. Tahu pasal adalah langkah pertama untuk menuju keadilan.